Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kemarin konsumen masih user ya, masih komplain katanya eh, masih suka mati. Karena kalau di tes saya sih memang mati dan nggak. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kasus di tipe PC Asrock B560M yang Gen 10 itu i3 RAM 16 GB 88 2 keping ya, klep merek klep, VGA Zotac GTX 1650 yang saya tes power supply saya, sorry pakai VGA card saya yang dites dan dibersihkan di clean up itu normal. Tapi pas konsumen tes itu tes, iya di tes di kita itu di saya 3 jam 2 jam 3 jam lebih itu normal, nggak riset atau segala macam. Dan di tes di konsumen itu restart kadang mati, susah dinyalakan, itu kasusnya. Nah ini saya akan iya melakukan matikan ulang lagi. Kenapa bisa begitu? Emang sih kalau kasus seperti ini nggak bisa diburu-buru ya, awal-awal itu konsumen pengen buru cepet-cepet lanjut, buru cepet-cepet, buru-buru segala macam. Saya tesin power supply-nya, power supply yang terakhir itu setelah di clean up itu ya, setelah di clean up itu di clean up PGK-nya ya, bisa PGK-nya dan dipasang prosesor dibersihin, itu nggak masalah, udah nggak ada masalah, ditesin dan dibawa konsumen. Nah penyakit itu kambuh katanya, di start atau susah mati tiba-tiba. Nah sekarang karena saya udah cek PGK normal dan saya juga nggak ada udah dites power supply saya, dan terakhir saya udah tes pakai power supply ini ya, power supply yang bukan bawahnya. Kalau ini power supply di quad 40 watt, dan saya tes lagi 3 jaman itu normal ya. Terkadang agak-agak gimana ya, restart. Dan karena saya nggak ada stok power supply baru, saya tertuduh nih apa ya, power supply saya kan Parasport itu takutnya nggak ini ya, nggak terlalu mendukung untuk motherboard dan VGA cardnya. Dan saya minta klaim garansi aja, karena waktu restartnya parah dan mati itu pakai power supply-nya bawahnya ya, bukan bawahnya sih, rakitannya dia ya, yang merek ini Power Innovation 600 watt, power supply-nya 8, garansi 8 tahun, replace by Innovation. Ini power supply baru nih sebenarnya, distributornya baru diproduksi jual di Indonesia kalau nggak salah tahun 2018 ya, saya sentra atau distributornya. Nah kita akan melakukan pembongkaran casingnya. Kita akan melakukan pembongkaran flash casing dan kita bongkar. Kita bersihin pasang prosesornya juga ya, di clean up, karena ini juga udah umur sudah setahun ya, udah cukup ya untuk dibersihkan. Sekarang kita bongkar aja. Sini biar enak posisinya. Clean up ya, kita lakukan clean up ya, konsumennya puas. Ada masalah kemarin, saya tanya ke produsernya konsumen, kenapa power supply-nya power supply-nya katanya replace. Kalau saya tukar klaim garansi ke tokonya, bener replace tapi tunggu 4 hari atau seminggu ya. Saya pengen buru-buru ya, company juga pengen buru-buru ya, saya juga ya nggak cuma ngurusin power supply aja,
Gak worth it bolak-balik untuk garansi power supply yang harganya cuma 600-an gitu. Dan saya searching sellernya nggak kooperatif ya. Setahu saya seller mengaku itu sangat kooperatif kok. Pasti dikasih tahu, oh ini lantai sekian sekian sekian. Ya udah saya browsing dan ternyata dapet lah Innovation Store di Ruang Mangga 2, lantai 2, nomor 22A. Dan benar diklaim garansi. Waktu itu saya bawa power supply-nya toh tanpa dus. Dusnya bukan dus bawahnya ya. Dan benar sih diklaim garansi. Replace pada saat itu juga. Dan benar kasih dusnya juga. Kita cek dulu ya. Tadi udah video kemarin juga udah ke user ya. Videoin, kondisinya juga lumayan. Bukan lumayan, bagus replace. Tapi kalau dari power supply merek Be Quiet, Corsair atau Seasonic itu emang lebih bagus ya merek itu dibanding merek yang ini. Ya kita sisihkan dulu aja. Langkah yang kita akan lakukan, bentar. Posisinya saya kita buat. Yang pertama pasti kita bongkar baut-bautnya itunya dulu ya, baut-baut yang di casingnya atau semacamnya. Bentar saya pas dulu. Setelah dibuka bautnya, di sini kan ada ini ya. Sini nih ada bawahnya. Di bawah ini kuncian PGK nih di sini ya. Ini nanti ditarik dulu ininya. Ya dicabut. Nah, ini baru kita kendorin. Nah, lepas. Nah, yang tadi tuasnya ini ya, tuasnya ini. Pada video sebelumnya udah saya melakukan tutorial pembersihan dan ganti pasta prosesor ya, di PGA card maksudnya ya, ganti pastanya. Udah lanjut. Nah, itu baru kita bongkar copot baut-bautnya dulu. Nah. Satu. Agak susah nih. Oh iya, satu lagi nih. Ini untuk audionya, front audionya ya, yang depan. Audio sound in, sound out, dan aux-nya. Sudah. Di situ ada tipe motherboard ASRock Pro series. Yang ini seriesnya yang B560 ya, Gen 10. Gen 10, soketnya 1200 ya, LG 1200. Hyper, NVMe, PCI M2.
versi 4 ya guys. Dan ini dia, oh ya ini pin ininya, soket untuk power ini kipasnya, kipas prosesor. Ini bukan dari bawaan dari motherboard ya, tapi opsional merek Alsele. Oke, lanjut. Sebenarnya casing ini kurang ergonomis lah, kurang banget untuk tipe motherboard dan power supply-nya, karena ada kipas-kipasnya yang kurang apa ya, kurang terlalu, menurut saya kurang maksa yang protector, karena space-nya dikit banget dan susah buat ngangkat ininya nih, apa, fan prosesornya yang gede. Sebentar saya dulu. Udah langsung kita ini dulu nih, kita ambil. Jangan lupa nih di ini ya, diperhatikan di sini ada tombol resetnya, power LED, power reset, HDD LED ya. Udah kita copot aja pelan-pelan. Agak susah. Kalau nggak bisa tuh satu-satu aja nggak apa-apa. Copot lepas satu-satu, takut kabel. Nah, udah. Gak susah ya. Nah, udah. Nah, ini pastikan. Di sini perhatikan nanti ya. Perhatikannya itu ada tombol resetnya, ada tombol reset power. Ini kita lepas. Lanjutnya nih untuk USB 3 nya, jadi USB 3 ya. Ada dua macam. Terus udah. Terus pin powernya juga jangan lupa. Pin power yang 6 ini ya, CPU nya. Pin 8, sorry, pin 6. Udah. Selanjutnya baru VGA card-nya kita buka. Sudah. VGA card kita buka. Front panel maksudnya ya, back panelnya yang untuk menutup posisi VGA card biar kenceng ya dan rapi untuk casing ini. Dibuka dulu ya, agak susah ini dengan, bentar saya pause dulu ya. Copotin dulu kabel-kabelnya, yang ini semua di casing ini, semua kabel-kabel copotin dulu. Oke, dicopot. Lanjut pin panel-panelnya juga nih, panelnya switch power segala macam kita copot dulu. Bentar, saya pause dulu. Lanjut ya, sekarang langsung kita bongkar. Pertama kita bongkar ininya ya, power supply dulu.
Lainnya saya potong dulu kabel-kabelnya. Kita bongkar dulu ya kabel-kabelnya. Dan di motherboard ini kita bersihin dulu. Gak usah dibongkar kecuali upgrade prosesor, biarkan saja. Udah ya, terus lanjut ke ininya. Bersihin dulu. Jadi kita tambahkan pasar prosesornya. Saya hapus dulu, punya sinyal dulu. Ini di tuasnya pelan-pelan. Agak susah ya tuasnya ini. Karena diinin sama NVMe nya. Jadi kita lepas dulu NVMe nya. Tapi nggak perlu sih, kayaknya dari posisinya kita coba dulu ya. Di sini tuh, emang saya bilang tuh ini casing, antara casing dan fan prosesornya ini terlalu memaksakan nih. Ini susah ya. Ini coba waktu itu juga pernah saya bongkar ini. Iya, harus dibongkar dulu, dilepasin dulu NVMe nya. Enggak cukup, menyusahkan ini asli. Untuk bongkar fan prosesornya aja harus cabut ininya dulu. Ini kan kosong, masih ada tambahan yang itu ya. Mana yang ada NVMe ini ya? Nyala itu di mana? Ini kan scene 1. Oh ini sorry, Clef. Saya cariin yang ini nih, Ultra M22. Oke, kita hidupin dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah, baru bisa keangkat. Kita balik lagi pelan-pelan. Nah, sudah ya. Nah, ini pastanya sebenarnya sih, wow, ini nih, kita bersihin dulu aja. Jangan kita copotin pasta prosesornya ya, kita lah bersihin aja biasa. Dan ini kotor banget, lumayan, tapi saya bersihin juga. Ini nggak usah dibongkar, biarin aja. Lanjut ya, kita sisihkan dulu VGA cardnya. Dan biar enggak ininya nggak barat banget, tutupan casing itu jatuh. Sudah, kita putar dulu. Nah ini sebentar, saya bisa angkat ya, agak susah tadi, ada baut yang fondasi di sini keangkat menurut kencengnya. Oke, udah, kita sisihkan dulu. Ini motherboardnya. Sekarang kita lakukan adalah kita
cabut fan prosesornya buat di cleaning up, ganti pasta prosesor. Udah gitu deh ya bongkarnya. Hati-hati ya, di sini ada ini tuasnya, di sini satu lagi tuasnya yang di sini nih, hati-hati. Nah, oke, saya pause. Ini disemprotin gini biar dingin, cepat dingin dan kotor-kotornya pada rontok ya. Ini kan alkohol 96 apa 90% gitu ya. Kita tungguin aja, baru kita bilas, kita keringin. Sudah. Ini chopper, bilang chopper. Ada 1 2 3 4 5 6 sirip yang fungsinya untuk mendinginkan, membuang hawa panas dari prosesor itu. Memang sih ditambahin pasta prosesor ya, harus emang dipasta, sudah pasti, tapi itu lebih banyak nih, banyak sirip-sirip dari tembaganya si ini ya, tembaga kuningan gitu ya, itu yang menjadikan pembuangan panas lebih cepat dibandingkan dengan 4 sirip. Ada kan 4 sirip kan, ada yang 4 sirip, ada yang 2, ada 3. Kalau ini kan 1 2 3 4 5 6. Sebenarnya cukup 1 kipas aja, kipas yang 1 kipas saja ke atas pembuangan, mengingat prosesor dengan Core i3, prosesor kecil, bukan prosesor yang overclocking juga, bukan gamer. Jadi kipasnya nggak terlalu yang bagus, nggak perlu gede-gede begini. Lihat casingnya juga dan prosesornya, speknya. Padahal sih nggak ngaruh apa-apa. Kecuali dia dipakai untuk yang lebih prosesor yang i7, i9. Juga rontoknya begini, juga rontok ini. Sudah ya, jadi lebih dingin. Sudah. Selanjutnya kita tambahkan pasta prosesornya secukupnya aja. Kalau perlu diratakan atau enggak, nggak usah, nggak perlu, di tengah aja. Yang enak memang diratakan ya, nanti di bagian prosesornya juga dikasih 1 layer aja. Layer, dan layer selanjutnya di prosesornya, benar. Oke, kita dulu, saya pause dulu ya untuk cleaning, dan prosesornya udah oke. Back. Sekarang kita bersihin aja.
kalau pakai fan kayak gini, fan prosesor kayak gini kurang bagus karena tadi casingnya ya, terus juga prosesornya masih Core i3 Gen 10, kecuali pakai i7 atau i9 Gen 10 terus saya di clocking. Saya PGA cardnya gamer yang berat-berat. Terus ini gini, kalau pakai tisu gini lebih cepat ya. Saya nggak ada kompresor ya, kompresor bisa lebih cepat lagi sebenarnya. Kompresor angin aja ya, bukan kompresor untuk yang cuci motor. Ini kalau udah ganti power supply, VGA udah dibersihin begitu juga. VGA ini berarti motherboardnya yang bermasalah. Yang awal video juga saya dibilang ini komponen ada 3: motherboard, prosesor, motherboard, VGA card, dan PSU nya. Sini masih rontok nih, bisa dirontokin dengan koas. Udah lumayan nih tuh. Kalau di kotor parah banget dibersihin, dibongkarin ini semua nih, tapi ini enggak terlalu kotor cuman di sela-selanya doang aja. Ini kita semprotin aja nanti ya. Ini kita semprotin dulu, baru kasih pasta prosesornya. Oke. Sudah buat tampilan langsung. Kok tidak ada? Aneh, kipasnya muter kok. Coba, harusnya itu loh. Aneh. Wow. Memori tadi udah saya bersihin, saya udah ini nih ya,
Tapi kok masih tetap nggak nyala juga. Coba lagi, saya matiin dulu. Oke, mati. Bentar, saya pause aja, saya pindahin dulu ya. Baterai CMOS juga saya ganti. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Harusnya dia ada indikator power di sini. Keyboardnya, ini nggak ada. Aneh banget. Oh, kipasnya muter kok. Astagfirullah. VGA tuh belum diituin kipasnya, apa powernya, power tambah. Oke. Nah, udah. Pause dulu aja. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ada tampilan. Kipasnya udah muter semua ya. Udah muter. Nah, aneh ini. VGA udah jalan. Ini kita coba pancingin pakai power supply yang 400 watt itu punya saya, dan atau pakai VGA card yang biasa aja. Oke, gitu aja ya. Ada tampilan sekali. Saya matiin dulu. Udah mati. Ya, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, VGA cardnya lupa. Si power, pin power. Pasangin dulu pin powernya. Ah, shit. Ngetembus. Tadi pakai VGA card bawaan dia nggak bisa. Kita tes pakai yang ini. Oh iya. Bentar. Oke. Baterai CMOS saya lupa pasangin dulu. Bentar ya, pasangin dulu aja. Ini saya coba balikin lagi ke VGA-nya cardnya, tapi cardnya yang slotnya yang kedua. Ini memori saya tes satu-satu aja ya. Apakah di motherboard atau di memorinya. Bentar. Aneh, nggak ada tampilan apa-apa. Oh, nggak ada tampilan apa-apa ya. Nah, ini udah HDMI itu, udah HDMI. Oh, oke kan, nggak ada tampilan. Aneh banget. Apa kita coba pakai power supply yang punya saya? Coba ya, bismillah. Udah ya. Tes memori lagi deh. Penasaran saya. Ini udah kenceng semua cuy.
udah kenceng juga, ya kan? Memori coba, saya nggak ada memori yang lain sih, coba tes ke slot berikutnya. Nah, udah, coba lagi ya, bisa coba. Setelah itu baru pakai power supply yang punya saya, bunyi speaker atau bunyi bro bro. Oh, nggak ada. Oh, mati. Mati. Yang lagi kah? Enggak. Aneh banget. Nah, ini baru ketahuan nih motherboard yang bermasalah. Oh, PGK itu udah kenceng. Nggak ada masalah harusnya itu. Oh, ah, nyala. Wah, berarti memorinya. Satu lagi nih. Oke, sebentar. F1. Continue. Nyala ya. Ini memorinya. Saat memorinya nih. Kita coba T1. Grafiknya gede-gede banget ya. Coba. Oke. Nah, udah otomatis ya. Nah, udah. Memorinya nih. Kayak banget ya. Satu crack. Di atas lagi ya. Ini kan memori yang ini nih. Yang bisa normal nyala. Pakai VGA card. Dan coba saya masukin situ lagi. Satu lagi ya. Balikin ke itunya lagi ya. Kita shutdown. Ya. Udah ke shutdown. Ya, udah mati. Kita pindahkan aja VGA cardnya ya. Ya, enak. Oke. Kemudian ke slot yang awalnya. Ya, udah. Ini tuh berarti udah pas. Kita cek pastikan dulu. Udah ke atas, naik ke atas itu ya. Oke. Oke. Pasang. Kita pasangin lagi. Tes dulu lagi. Kalau bisa berarti fix memorinya. Hah? Kok sebenarnya? Nyala. Berarti memorinya nih. Satu. Coba ya, slot memori udah saya bersihin. Kita matiin dulu, kita pasang lagi. Kalau begitu juga berarti fix memorinya ini satu yang bermasalah. Coba ya. Kita shutdown aja. Tunggu sampai mati. Sampai mati. Saya pause dulu ya. Cabut biar nggak pakai pos-posan. Ini tadi udah nih, kita bersihin lagi deh. Kita bersihkan memorinya.
Ya sudah ya, saya sudah pasangin kabelannya itu nyala di katanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip, monitornya, sip, sip. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi nanti kita tes berapa jam dia kuat power supply-nya. Nah, ini langsung connect ya. Dan nggak nge-restart tadi. Ini kartu wifi ini karata nih. Yes, ya. Wow. Nggak ngaruh. Wow. Coba ya, lagi. Ini bukan isi wifi-nya berarti. Kita power supply sih saya pakai dulu. Bagi akadnya ya, coba dulu ya. Tuh, jadi stuck begini, jadi restart. Nah, benar. Start sih. Kita coba pakai power supply saya, kalau nggak masih begitu juga. Berarti fix motherboardnya. Ini karena ini udah dibersihin ya, pas prosesor udah dibersihin, udah cleaning. Kalau begitu juga berarti masih sama juga. Coba lihat. Ya tunggu, apakah dia masih nge-restart? Hahaha. Oke, fix. Sekarang kita coba ganti PGA card. Kalau ganti PGA card, ganti power supply juga masih begitu. Ini power supply udah baru ya. Kemungkinan kerusakannya nggak mungkin gitu. Dia langsung otomatis protect gitu. Oke, saya pause dulu aja ya. Matiin dulu. Ya sudah mati. Saya pause dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi PGA kacanya nggak nyala ya. Kipas sudah nyala, tapi PGA kacanya nggak nyala kipasnya. Coba Bismillah. Wow. Ya, muter kipasnya. Oh, muter. Muter. Tapi nggak tampil. Mati. Coba. Nyala lagi. Nah, ini kayaknya tanda-tanda nyala nih. Kita lihat. Harusnya tanda-tanda nyala. Harusnya. Oh, mati kendora. Kenapa bisa begitu? Aneh. Ini motherboard ini fix. Oke. Udah. Nah, sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala. Kalau memori nggak nyala ya, cuman NVMe-nya dan kipasnya nyala. Oke, enter. Kita lihat cek. Nyala.
Berarti memorinya ya tadi kotor, slotnya. Oke, udah nyala ya, cek udah oke. Sekarang jamnya jam berapa, kita lihat. jam jam 11, setengah 12 ya. 10. Ini juga sama ya, sama tuh. Ini jamnya ngaco, ini baterai yang masih diambil. Oke, tes dulu. Saya kasih USB WiFi dulu bentar untuk internet, kita coba. Ini memori yang tadi nyala, tapi yang ini nyala ya, tadi itu saya copot ya. Saya coba ke slot yang di sebelahnya, kita bersihin dulu. Kalau ke slot yang di sininya bisa normal juga, berarti fix memorinya ini. Yang ini. Coba ya. Ini kita slot yang kedua ya. Tadi kan yang pertama ya, kita pasang ke pertama, sekarang yang kedua. Udah ya. Apakah PGK ini kita mau pindahin? Iya, oke, boleh. Bisa pindahin. Kita pindahkan aja. Ini wallpaper yang berubah ya, kuning gitu. Aslinya monitornya sih normal. Oke, kita lihat. Oh, connect ya, driver wifi nya udah connect, udah kedip-kedip tuh. Oke, kok lihat respon aneh, ngeheng. Wow, restart, bahaya nih. Karat ini, nggak bagus. Oke, tunggu. Pakai kabelan aja bisa, atau semacamnya boleh. Ah, udah. Saya shutdown dulu bentar ya. Tuh, pasang kabelannya. Udah gitu dulu aja. Shutdown dulu. Ini masih bisa nih, masih keyboard ya tuh. Keyboard nih. Oke, di enter. Mati. Pakai kabelan aja. Nah, udah mati ya. Pause dulu. Sebenarnya pas saklarnya dulu. Ah, udah nyala saklar, udah nyala ya. Sebenarnya nyala. Kita lihat keyboard. Nggak nyala, nggak tampil. Apa yang kurang? Ada tampilan ya, harusnya tampil loh. Coba sekali lagi. Nah, sudah. Coba lagi sebentar. Tidak ada tanda kehidupan. Harusnya bisa. Oh, nggak ada. Coba kita reset dulu aja pakai baterai CMOS-nya. Kita reset. Sini sudah saya siapin. Oh, tinggal kita tekan shift powernya aja. Power button yang paling depan. Maksudnya paling depan yang di sini ya.
tunggu sebentar, agak susah. Pause dulu. Membrane. Oh, sudah kan? Coba. Bentar. Kita saya pause dulu ya. Oke, lanjut. Oke, saya mau pakai soundnya juga lah, speaker yang menggelegar. Terus HDMI nya jangan lupa. VGA card-nya ya, jangan ke motherboard karena kan udah pakai VGA card. Dan juga motherboard ini prosesornya ya, prosesor tipe ini nggak support VGA onboardnya. Oke, bentar saya kabel power saya siapin dulu. Keyboard mouse-nya kita jangan lupa pasangin dulu keyboard mouse-nya. Keyboardnya dia udah saya siapin. Ini buat ke monitornya, LCD monitor. Kita cek keyboardnya, kabelnya, keyboardnya mana? Nah, udah. Keyboard masukin sini aja biar gampang. Terusnya kita pakai mouse. Bentar, saya pause dulu. Nah, ini pastikan tuasnya ini nanti dia naikin ke atas ya. Ini bawain dulu. Gunanya untuk mengunci ya. Lalu posisi pasin dulu. Bentar. Nah, kita cek sudah naik. Nah, udah ya, ini juga udah otomatis naik dia. Tekan nah, agak kurang safety ya begini ya, coba dulu deh, cukup lah. Pin VGA card-nya jangan lupa, pin power. Nah, kita ya, bentar saya pause. Pin 24. Saya udah pastiin kencang. Udah, lanjut ke pin yang 8. PC ini buat PCI Express ya, buat PGA siapin sini aja. Nah, ini yang pin 8, pin ini tuasnya di sini kita tekan. Oh, udah. Dan pin VGA nya jangan lupa ya, buat pin VGA card-nya. Saya pause dulu bentar. Setelah disiapin power supply-nya,
ini pin yang 24 pin. Baru kita dorong. Terkait press ya. Lanjutnya ke sini, dan juga udah pas tuh ya, nggak lepas, bukannya lepas tapi udah pas ya tuh. Oke, ini juga bersihin dulu. Ini zinc, ini kotoran, pembersihan. Oke. Pasangin lagi yang ini ya, untuk cadangan NVMe ini. M2 SATA. Sudah. Nah, ini nanti di ininya di sini ini CPU fan ada dua nih. Oke ya, sudah. Tinggal kita tes dulu pakai VGA card tapi tanpa casing ya. Ya, oke. Saya pause dulu. Siapin power supply-nya dulu dan lain-lainnya. Yang ininya bersihin dulu sisa-sisa pastanya yang melebar. Ini kalau terlalu banyak proses pastanya melebar deh. Yang kalau kita cek lihat prosesor i3 Gen berapa kawan ya, i3 Gen 10.100F. ini menandakan prosesornya ini VGA nya nggak support onboard, harus ada VGA card tambahan ya, yang dedicated bukan yang onboard.
Syariah lebih murah sekitar 300 sampai 500.000 ya. Udah gitu aja, kita tambahin prosesornya. Tadi layer pertama ada di sini. Layer pertama ada di ininya, di apanya, di udah tambahkan ya, biar banyak-banyak. Cukupnya aja. Kalau mau diratakan boleh, mau nggak juga apa-apa, saya ratakan aja lebih enak posisi. Ya udah rata ya. Oke, tinggal kita pasangin. Sini ini dulu, sangkutin dulu yang di sini ya. Ini ada dua sangkutannya, di sini satu, ini dua. Yang di belakang dulu. Lebih tepatnya di, terserah sih posisinya mau di belakang itu yang mana. Nah, belah sini dulu. Nah, sudah. Ada yang sebelah sini. Udah masuk ya. Ini udah masuk nih. Posisinya udah masuk tuh. Udah masuk ya. Oh, udah masuk di pengaitnya. Dan baru sebelah sini satu lagi. Pelan-pelan, hati-hati. Oh, lepaskan, hati-hati. Hmm. Udah dikait ya, udah kait tuh posisinya tuh, udah kait.
Tuh ya. Pelan-pelan. Baru yang di sini kaitin. Pause dulu.